Hari ini kita akan membongkar premis-premis tersembunyi dari argumen-argumen kaum pelangi. Saya mencoba memikirkan kembali alasan objektif kenapa saya harus terima kaum pelangi yang ternyata alasannya tidak ada sama sekali. Silakan kalau kalian punya alasan objektif kenapa saya harus terima perilaku kaum pelangi. Ngomong-ngomong, alasan objektif itu apa sih? Itu adalah alasan yang sifatnya berdiri tunggal di ruang hampa tanpa konteks apapun. Alasan tersebut akan otomatis dianggap, oh ini masuk akal. Nyatanya, di alam semesta ini itu nggak ada. Ketika moral agama disingkirkan, maka otomatis mereka mengganti dengan moral tertentu. Maksudnya gimana? Maksudnya itu gini, ketika Barat menolak moral yang dilandaskan pada ketuhanan, dalam hal ini agama, mereka otomatis mengganti dengan moral yang ada dari pikiran mereka sendiri. What? Bagaimana mungkin perasaan subjektif dijadikan landasan moral? Nah, di sini kita akan menelanjangi asumsi moral yang kata mereka netral. Ini adalah beberapa argumentasi mereka, yaitu pembelaan biologis, pembenaran etika, dan pembenaran hukum dan HAM. Mereka membawa konsensus medis, lembaga kesehatan dunia seperti World Health Organization dan American Psychological Association yang telah menghapus homoseksualitas dari daftar gangguan jiwa sejak puluhan tahun lalu, walaupun pada WHO baru sekitar 1990-an. Nah, begini teman-teman cara membantah mereka. Yang harus kalian tahu bahwa pembenaran ini tuh dikeluarkan bukan karena ada fakta ilmiah atau fakta objektif baru, tapi justru karena tekanan politik. This is the greatest loss, our honest humanity. And that loss leads all those others around us to lose that little bit of their humanity as well. For if they were truly comfortable with their own homosexuality, then they could be comfortable with ours. As homosexual psychiatrists, therefore, we must use our skills and wisdom to help all of them and ourselves grow to be comfortable with that little piece of humanity called homosexuality. Sebenarnya bahkan sudah ada buku yang membahas hal ini, judulnya Homosexuality and American Psychiatry: The Politics of Diagnosis. Dari buku ini tuh akan dijelaskan teman-teman, gerakan-gerakan politik yang bergerak di balik suksesnya pelepasan kaum pelangi dari sakit mental. Dan kalian juga bakal dikenalin sama yang namanya National Gay Task Force yang merupakan para aktivis gay di balik lepasnya status kaum pelangi. Nah, jangan karena yang ngomong adalah seorang dokter, lantas kalian anggap lepasnya itu adalah karena ada debat keilmuan di bidang kesehatan. Oh, nyatanya tidak. Faktor paling tinggi justru karena politik. Coba bayangkan kebenaran patologi medis ditentukan oleh voting mayoritas. Ini namanya logical fallacy, alias cacat berpikir, argumentum et populum, dan politisasi of science. Terus kalian bilang sains itu netral. Oh my god. Sains itu adalah alat epistemologi yang lakuin ya tetap manusia, dan manusia itu ada yang baik, ada yang jahat. Jadi berhenti bicara omong kosong. Sains sebagai data itu memang netral. Tidak peduli mau anak pejabat kayak, anak direktur kayak, politikus kayak, selama prosedur atau metodologi yang dipakai sama, ya hasilnya akan keluar sesuai batasan metodologinya. Masalahnya, prosedur ini tuh bisa dipilih-pilih sesuai dengan paradigmanya, yang kemungkinan besar hasilnya sesuai dengan kepentingan politiknya. Para kaum pelangi beralasan bahwa perilaku seksual sesama jenis tercatat terjadi pada lebih dari 1.500 spesies hewan, mulai dari primata, lumba-lumba, hingga burung. Mereka mengklaim secara objektif biologis, hal ini membuktikan bahwa fenomena tersebut bukanlah hal yang melawan alam, melainkan spektrum perilaku yang ada di alam liar. Begini cara membantahnya teman-teman. Incest dan kanibalisme juga fakta perilaku alam. Lantas, apakah sekalian saja kita sahkan? Kalian lihat kan betapa kacaunya jika kita menggunakan standar hewani sebagai penetapan moral. Padahal kita tahu bahwa moral itu dibentuk agar manusia itu berbeda dengan hewan. Lah kok malah minta disamakan? Apalagi mereka memaksa meminta hak-hak sebagai manusia. Lah kalau standarnya saja yang dipakai adalah standar hewan, harusnya malah dikeluarkan dong dari semua bentuk moral dan legitimasi moral apapun yang berlaku pada manusia. Dan yang paling menarik teman-teman, bahwa kalau kita merujuk pada bukunya G.E. Moore, Principia Ethica tahun 1922, di situ dijelaskan dengan panjang lebar. Kamu nggak akan bisa melompat dari alami, ya terjadi di alam, itu tiba-tiba langsung menjadi itu sama dengan baik. Itu disebut cacat berpikir, naturally fallacy. Dalam filsafat moral modern dan etika utilitarian, sebuah tindakan atau identitas dianggap sah dan dapat dibenarkan secara moral jika memenuhi kriteria dasar. Sebelum kita masuk ke kriteria dasar yang dimasukkan oleh mereka,
Kita garis bawahi dulu kata moral modern dan etika utilitarian. Dari situ aja kan kita sudah tahu guys, bahwa standar moral yang mereka pakai adalah eksisnya hasil sintesis buatan manusia. Karena sudah mengeluarkan nilai-nilai standar kitab suci sebagai jangkar moralnya. Dan di situ juga kalian lihat bahwa dunia ini sebenarnya nih ya, secara kerangka berpikir menggunakan pemikiran para filosof. Sekarang kita akan bedah poin mereka. Mengikuti pemikiran filsuf John Stuart Mill, suatu tindakan individu secara etis sah dilakukan selama tidak merugikan, menyakiti, atau melanggar hak orang lain secara langsung. Nah, dari sinilah mereka memasukkan logika perasaan yang intinya, teman-teman, mereka akan berkelit. Saya pakai pakaian ini dan berperilaku seperti wanita karena saya merasa berada di dalam tubuh yang salah. Saya merasa tidak nyaman menjadi pria, maka saya harus berpakaian dan diakui sebagai wanita. Oke, sebenarnya nggak ada masalah. Perasaan pribadi Anda itu urusan Anda. Tapi masalahnya perasaan itu dipaksakan ke publik. Anda meminta publik untuk mengubah norma, hukum, tatanan sosial hanya karena perasaan Anda. Coba kita bolak-balik logikanya. Saya tidak nyaman nih misalnya pakai pakaian. Mulai besok saya ke kantor bugil. Dan kalian tidak boleh mengucilkan saya. Kalian harus terima saya. Karena ini adalah perasaan saya. Karena saya tidak nyaman. Apa yang terjadi guys? Tentu saja kemungkinan besar saya akan diusir dari kantor, dipanggil HRD, bahkan bisa saja aku ditangkap polisi Pamong Praja dan lain-lain mungkin. Kenapa? Karena masyarakat punya batas kepatuhan publik. Dan perasaan subjektif seseorang tidak pernah cukup untuk mengubah batas itu. Maka mengapa perasaan ketidaknyamanan gender dijadikan pengecualian untuk kasus LGBT, kaum pelangi? Karena mereka membungkusnya dengan jargon ilmiah. Mereka pakai kata-kata canggih seperti heteroseksual, bisexual, homoseksual, gender identity, dysphoria. Tapi di balik jargon itu tidak ada biomarkernya sama sekali. Penanda biologisnya itu nggak ada. Itu cuma adalah jargon-jargon. Tidak ada tes darah, tidak ada gen, tidak ada CT scans yang bisa membuktikan seseorang terlahir di tubuh yang salah. Ketika kalian bertemu para pembela kaum pelangi ini, mereka membawa jargon seperti gender identity is a spectrum, brain sex, difference, prenatal, hormone exposure. Kedengarannya ilmiah, menakutkan, itu creepy. Tapi ketika kita bedah satu persatu, studi tentang perbedaan otak antara pria dan wanita yang sering dikutip oleh mereka, tapi hasilnya ternyata inkonsisten. Banyak studinya gagal direplikasi. Bahkan, jika ada perbedaan rata-rata, tidak ada satu pola otak yang secara unik menentukan gender. Otak manusia itu adalah mozaik, campuran karakteristik yang tumpang tindih. Teori ini tuh menyatakan bahwa paparan hormon di dalam kandungan mempengaruhi orientasi seksual dan identitas gender. Tapi ternyata buktinya sangat lemah. Studi pada hewan bahkan tidak bisa langsung diterapkan ke manusia. Dan studi pada manusia gagal direplikasi secara konsisten. Kan sudah saya bilang. Klaim bahwa orientasi seksual dan identitas gender adalah bawaan lahir tidak pernah terbukti secara genetik. Bahkan uji epigenetik jauh lebih gagal daripada genetika. Studi epigenetik yang digembar-gemborkan pada tahun 2015 tidak pernah dipublikasikan dan juga dikritik karena analisis statistiknya tidak tepat dan tidak mendukung kesimpulannya. Itu ibaratnya melompat dari kemampuan metodologinya. Dan ditambah lagi tentu saja tidak bisa direplikasi. Artinya apa guys? Alasan utama mereka mempromosikan narasi born this way, saya sudah lahir seperti ini, itu adalah murni politik, bukan sains. Mereka tahu bahwa orang akan lebih mendukung jika mereka percaya bahwa itu adalah bawaan lahir. Ini adalah salah satu bentuk manipulasi publik untuk mendapatkan dukungan politik. Jadi ketika mereka bicara dengan jargon-jargon ilmiah ini, mereka sebenarnya sedang melakukan argumentum ad verecundiam, appeal to authority. Mereka berharap saya atau kalian itu ciut ketika mendengar creepy, kata-kata ilmiah canggih. Jika kita bedah sampai ke akar-akar, ternyata pondasinya rapuh. Dan ini yang paling menghancurkan. Bidang psikologi and neuroscience saat ini itu sedang dihantam parah oleh krisis replikasi. Apa itu krisis replikasi? Banyak studi-studi terkenal di bidang ini itu ketika diuji coba ulang oleh peneliti lainnya dengan metode yang sama, ternyata hasilnya tidak sama. Padahal harusnya sains itu diuji dimanapun hasilnya konsisten. Ini tidak. Makanya dihantam parah oleh krisis replikasi. Jadi, ketika mereka membawa studi psikologi atau neuroscience untuk mendukung klaim mereka, kita tinggal balik tanya aja, studinya yang mana bro? Sudah direplikasi atau belum? Karena sebagian besar studi di bidang ini itu tidak bisa diandalkan. Hasilnya sering berubah-ubah, tergantung siapa yang mendanai, sampelnya berapa, dan bagaimana analisis datanya dilakukan. Nah loh,
Dan disinilah ironinya, mereka mengklaim sains sebagai dasar. Tapi ketika sains sendiri sedang dalam krisis replikasi, ternyata klaim mereka berdiri di atas pasir yang bergoyang sehingga mereka tidak punya pijakan. Jadi mari kita rangkum, perasaan mereka itu sifatnya subjektif. Tidak ada biomarkernya secara objektif. Jargon ilmiah yang mereka bawa, homo, hetero, dan lain-lain, fondasinya rapuh. Karena banyak studi mereka itu ternyata gagal direplikasi. Ketika mereka menuntut publik untuk menerima mereka berdasarkan perasaan yang sifatnya subjektif dan bahkan tak bisa diukur, jargon yang rapuh dan sering gagal direplikasi, dan sains yang sedang dihantam krisis replikasi, dasar tuntutan mereka untuk diterima itu sangatlah lemah. Anda tidak bisa memaksa publik mengubah tatanan moral dan hukum hanya karena Anda merasa. Karena perasaan bukanlah dasar dari moral yang sah. Dan sains yang Anda pakai tidak cukup kuat untuk menopang tuntutan Anda. Maka kami sebagai masyarakat yang beriman dan memiliki naluri akal sehat berhak menolak. Karena kami punya kompas moral yang jauh lebih kokoh, yang bersumber secara epistemologi dari wahyu dan akal sehat kami. Bukan perasaan yang sedang berubah-ubah, bukan jargon ilmiah yang rapuh, bukan sains yang sedang dihantam oleh krisis replikasi. Pernah nggak kalian debat sama orang yang sok paling rasional? Terus mereka ngomong, ya gini terserah kami mau ngapain kan? Kan kami nggak ngerugikan kamu secara material. Kamu nggak kehilangan duit kan dengan kami berdandan seperti ini? Nah, kebanyakan kita langsung kicep. Karena kita bener tahu, oh iya nggak ada kerugian materi ya, mau gimana lagi? Padahal kalau kamu paham cara logika bekerja, argumen logi materi itu adalah jebakan Batman paling konyol yang pernah dibikin oleh peradaban barat. Hari ini kita akan telanjangi kata rugi sampai ke akar-akarnya. Mari kita pakai akal sehat. Apa sih rugi itu? Apakah rugi itu sebuah benda yang bisa ditimbang di laboratorium? Jawabannya tidak. Saya kasih contoh nyata. Kamu ditipu oleh rekan bisnis kamu. Duit 10 juta melayang. Fakta fisiknya cuma satu fakta fisiknya, yaitu uang 10 juta kamu berpindah dari koordinat di dompet kamu atau di rekening kamu ke koordinat di rekening dia. Itu adalah fakta materialnya. Ya, ingat, itu adalah fakta materialnya. Tapi apakah otomatis peristiwa itu maknanya mutlak ditafsir rugi? Enggak sama sekali. Makna itu sendiri kamu yang tempelin. Kamu bisa pilih makna. Yang pertama, saya ikhlasin, ini sedekah paksa. No, bisa. Nomor dua, ini bukan rugi. Ini ongkos belajar, biar bisnis saya nggak bego lagi ke depannya. Tiga, untung cuma 10 juta yang hilang. Bukan nyawa saya, bukan dompet saya yang isinya lebih banyak lagi. Atau motor saya, mobil saya, dan lain-lain. Nah, empat, ini adalah ujian dari Allah buat naikin derajat saya. Lihat ya, peristiwanya sama persis. Tapi kamu punya kebebasan akal untuk memilih maknanya, bukan hanya sekedar rugi. Karena rugi itu bukan fakta alam, tapi pilihan sudut pandang. Nah, masalahnya di mana? Peradaban materialis barat lewat doktrin utilitariannya dan hukum sekuler mereka memenjarakan otakmu buat percaya bahwa kehilangan materi wajib dihukumi sebagai satu-satunya bentuk kerugian. Kenapa mereka begitu ngotot? Karena kalau standar rugi ya cuman dihitung dari duit dan fisik, mereka bebas berbuat maksiat apapun selama nggak mukul kamu, selama nggak ngambil duit kamu. Terus giliran orang beragama bilang, tindakan kamu ini merusak tatanan moral kami, merusak kami secara teologis. Mereka akan langsung ketawa ngejek. Mana buktinya? Teologis kan nggak bisa diukur duitnya. Ini logika busuk macam apa, guys? Jadi kalian itu menyempitkan definisi hidup sebatas materi. Kok kamu maksa orang lain ikut standar kerdil itu? Lucunya lagi, Barat sendiri itu munafik. Kalau ada orang yang mencemarkan nama baik mereka di internet tanpa bikin mereka luka fisik atau bahkan bangkrut, mereka bisa nuntut loh ke pengadilan sebanyak jutaan dolar. Pertanyaan saya, nama baik itu ada fisiknya? Bisa ditimbang di neraca? Enggak kan? Enggak ada kan? Tapi kenapa mereka bela mati-matian? Karena mereka sadar bahwa manusia itu adalah makhluk pencipta makna. Giliran kenyamanan ego sekuler mereka disentuh, mereka bilang rugi. Tapi giliran kompas moral dan keimanan seorang beragama yang diacak-acak, dibilang nggak ada kerugian materi. Jadi mulai sekarang, kalau ada yang nantang, kami kan nggak ngerugikan kalian secara materi. Tatap matanya, jawab santai aja. Standar hidup kamu aja terlalu miskin, karena cuman bisa ngitung materi. Kami orang beriman punya kompas moral dari Tuhan. Dan bagi kami rusaknya tatanan fitrah jauh lebih mahal harganya daripada sekedar tumpukan uang. Biasakan berpikir merdeka, guys. Jangan mau diatur oleh penjara definisi buatan orang yang bahkan tidak mengenal Tuhannya. Hubungan antar individu dewasa yang didasari persetujuan bersama. Ini adalah salah satu poin kuat mereka. Dianggap sebagai ranah otonomi pribadi yang tidak merugikan tatanan publik secara fisik atau finansial. Begini cara membantahnya, guys. Ini tinggal nunggu aja nih hubungan macam kayak gini kalau dibiarin. Dengan logika seperti ini, nanti akan ada saudara dan anak yang berhubungan secara incest. Itu bakal disahkan kalau pakai logika semacam ini. Kalau mereka pakai alasan seperti symmetric breaker, power relasi,
yang ini sebenarnya omong kosong subjektif. Kamu perhatiin nggak? Banyak orang yang suka bangga-banggain teori moral barat mendadak panik dan keringat dingin pas logikanya kita seret sampai ke ujung pertanyaan-pertanyaan kritis. Hari ini kita akan pakai analisis bedah istilah keren yang biasa dipakai akademisi buat ngeles, yaitu symmetry breaker, alias jurus mereka dalam mencari pembeda palsu. Kalian siapin kopi, kita telanjangi standar ganda ini pelan-pelan. Barat itu bikin rumus moral modern yang kelihatannya keren banget. Asal tubuh sendiri, suka sama suka antar dewasa, dan nggak ngerugiin orang lain secara fisik, maka itu adalah hak mutlak. Oke, rumus ini kita uji ke kasus ekstrim. Ada dua orang dewasa, umurnya 25 tahun. Ini adalah kakak beradik yang terpisah dari bayi, gara-gara diadopsi dan baru ketemunya pas gede. Mereka tuh ternyata saling suka tuh, berarti kan incest tuh ya. Tinggal bareng, cowoknya udah divasektomi. Nah, berarti kan nggak ada resiko bahaya kan? Biar nggak punya anak tuh kan? Nah, pertanyaannya buat kalian, berdasarkan rumus kebebasan yang kalian bangga-bangga ini tadi tuh, ala barat itu, hubungan ini sah atau nggak? Di titik ini teman-teman, mereka bakal panik nyari pembeda alias symmetry breaker. Itu adalah jargon mereka tuh, symmetry breaker. Pembeda pertama, wah itu kan bikin resiko anak cacat. Nah, ini mereka akan cari-cari nih. Tinggal jawab aja, kan udah divasektomi. Nol resiko anak lahir. Lagian, emang orang yang punya penyakit genetik turunan parah dilarang dan dipenjara sama negara kalau nikah? Enggak kan? Gugur berarti alasan pertama, kalau resikonya anak cacat. Pembeda kedua, tapi kan ada relasi kuasa dan manipulasi masa kecil. Nah, itu tadi yang akan dibawa-bawa mereka. Nah, tinggal kalian jawab aja. Kan sudah dibilang, kepisah dari bayi. Baru ketemu pas umur 25 tahun dan sama-sama mapan. Manipulasi di mana? Gugurlah alasan kedua mereka. Dan kalian tahu yang paling gila? Ini kejadian beneran, guys. Dan sempat menggemparkan hakim Jerman. Dan disinilah symmetry breaker busuk mereka itu telanjang bulat. Ini adalah kasus dari Patrick Stubing versus Jerman. Ini sampai ke pengadilan HAM di Eropa. Ini adalah contoh ya, paling telak di mana seluruh doktrin hukum liberal sekuler barat itu mengalami sistem error dan mati kutu di hadapan logikanya sendiri. Jadi, kalian yang sering kagum sama doktrin HAM dan hukuman ala barat ya, yang katanya paling rasional untuk membela kaum pelangi itu, coba kalian dengerin cerita ini ya. Ada satu kasus hukum nyata di Jerman dan pengadilan HAM Eropa yang bikin seluruh hakim dan pakar hukum liberal di sana itu mendadak garuk-garuk kena mental breakdown gara-gara rumus mereka sendiri diskakmat ya. Namanya adalah Patrick Stubing. Dia dari umur 3 tahun diadopsi dan kepisah sama keluarganya. Nah, pas umur 23 tahun, dia baru ketemu adik kandungnya, Susan. Mereka nggak tumbuh bareng dari kecil. Dan dua-duanya itu ternyata pas ketemu tuh udah dewasa. Terus mereka saling jatuh cinta, bro. Dan hidup bareng atas dasar suka sama suka. Nah, kalau pakai logika para pembela kaum pelangi tadi harusnya sah dong. Iya kan? Nah, masalahnya Patrick dipenjara karena dianggap melanggar hukum larangan incest. Patrick nggak terima dong. Dia sewa pengacara dan ngegugat pemerintah Jerman sampai ke pengadilan HAM Eropa. Argumen Patrick itu pinter banget. Dia pakai doktrin HAM Barat sendiri. Gendeng gak tuh? Kami berdua kan dewasa, kami suka sama suka, punya hak privasi dan punya otonomi tubuh. Mateng kau. Siapa Anda berani ngatur apa yang kami lakuin di kamar tidur? Gila nggak tuh? Nah, di ruang sidang, hakim-hakim barat ini panik nyari alasan buat nolak gugatan Patrick. Karena dipikir-pikir, wah ya juga ya, mau gimana lagi, memang sebenarnya secara moral ala barat ya sah-sah saja kan, gitu kan? Ya nggak? Nah, pertama akhirnya hakim itu bilang begini, incest ini bahaya karena resiko bisa anak cacat genetik. Patrick ngejawab, buktinya saya udah vasektomi, nggak bakalan ada anak lahir. Lagian kalau patokannya resiko genetik, kenapa orang yang punya penyakit turunan parah nggak kalian larang dan penjarakan pas nikah? Hakimnya mingkem kan? Gak bisa jawab dong. Kedua, hakim ngeles. Tapi kan ada relasi kuasa masa kecil. Patrick jawab lagi. Kami terpisah dari bayi dan baru ketemu pas udah dewasa. Nggak ada manipulasi masa kecil. Kenal aja baru-baru ini kan ibaratnya kan. Nah, gugur lagi lah alasannya. Gila nggak tuh? Akhirnya guys, tahu nggak putusan pengadilan HAM Eropa itu apa? Pengadilan tetap menolak gugatan Patrick dan bilang larangan itu sah. Lu. Mereka menjaga moral, norma, ketertiban sosial. Kalian paham kan lucunya di mana? Hah? Pas ngebela kelompok pelangi itu mereka keluar-keluar, nggak boleh ngatur moral, yang penting konsen dan otonomi tubuh. Tapi pas dihadapin kasus incest konsensual dewasa yang sebenarnya tidak ada alasan objektif juga untuk melarang, tiba-tiba rumus konsens dan otonomi tubuh itu mendadak mereka buang ke tong sampah dan mereka balik lagi pakai alasan norma moral. What? Ini mas standar ganda. Ini bukti telak bahwa ya doktrin kebebasan mutlak asal suka sama suka itu cuman buat nyerang doang. Dari awal itu cuman ilusi yang penuh dengan omong kosong. Karena ketika terjadi beneran yang semacam itu dan mereka nggak bisa ngeles, mereka balik lagi ke norma moral. Secara hukum internasional dan prinsip kesetaraan sipil, keberadaan serta hak-hak kelompok kaum pelangi itu dibenarkan melalui prinsip dasarnya,
yaitu prinsip kesetaraan di hadapan hukum, equity before the law. Setiap warga negara memiliki hak dasar yang sama atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan penolakan akses publik, pekerjaan, kesehatan, pendidikan tanpa memandang identitas personalnya. By the way, itu malah justru sudah bertentangan dengan kasus yang Patrick tadi ya. Ini tidak konsisten. Lalu otonomi tubuh. Hak paling fundamental dari setiap individu untuk menentukan hidup adalah identitas, ekspresi pribadi tanpa intimidasi dari pihak luar atau negara. Juga sudah hancur oleh kasus Patrick tadi toh. Tidak konsisten. Bantahannya adalah semua produk HAM itu guys, cara bantahnya gini, tidak netral ya. Semua produk HAM itu tidak netral dan objektif secara ideologis, dan kan sudah saya jelaskan di atas tadi, semua itu berisi tentang asumsi-asumsi yang membentuk HAM itu bersumber dari paradigma materialisme. Yang kalau kita pelajari pemikiran Michael Foucault, ada istilah yang disebut sebagai regime of truth atau rezim kebenaran. Dan Barat dengan HAM itu dia paksa kita dan apa yang benar menurut subjektivitas mereka. Dan tentu itu tidaklah netral. Jadi HAM itu teman-teman bukanlah wahyu yang turun dari langit. Itu adalah produk politik dari negara-negara yang memenangkan perang dunia. Lalu membungkus kepentingan mereka sebagai nilai universal. Itu adalah pemaksaan epistemologis. Saya juga sudah buatkan kan di atas tadi ya tentang kasus hakim itu yang ternyata mereka disekak oleh hukum buatan mereka sendiri kan. Ya lagian hukum buatan manusia dipakai. Lagi pula, yang kita tidak setuju kepada kaum pelangi itu guys, itu bukan orangnya, tapi perilakunya. Kalau Anda tidak nyaman tentang identitas Anda, ya Anda simpen saja, jangan malah ditampilkan gitu. Karena membiarkan wanita berpakaian pria atau sebaliknya di lingkungan sosial dan harus diterima itu sama aja kita atau Anda memaksakan saya menerima, membiarkan seseorang yang bebas telanjang berangkat ke kantor dengan alasan ini adalah orientasi perilaku saya. By the way kan itu adalah logika yang sama karena sama-sama mementingkan perasaan. Mohon maaf. Jadi intinya semua alasan mereka itu penuh dengan asumsi omong kosong tanpa bukti objektif. Justru bersifat sangat subjektif. Jadi tidak ada alasan saya secara objektif menerima mereka, tindakan mereka, perilaku mereka. Tapi kita tetap menerima mereka sebagai manusia.